Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kantor Ivan Ardi Parusa. Hari ini saya ingin bicara soal asuransi, tapi bukan soal produknya. Saya ingin bicara soal apa yang terjadi ketika asuransi berhenti menjamin. Bayangkan, Anda bayar premi hari ini. Yang Anda beli sebenarnya bukan barang. Yang Anda beli adalah janji. Janji bahwa perusahaan itu masih ada saat Anda butuh. Mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Masalahnya, janji itu baru bisa diuji ketika kita sudah terlambat. Dan di Indonesia, janji itu pernah beberapa kali diingkari. Bukan sekali, bukan oleh satu perusahaan. Dan seorang praktisi asuransi menyebutnya bukan kesalahan segelintir orang, tapi sistemnya yang memang bocor. Artinya sederhana, kalau tidak dibenahi, ini akan terus berulang. Mari kita lihat sebentar Jiwasraya. Kerugian negara 16,8 triliun rupiah. Asabri 22,8 triliun. Wana Arta Life gagal bayar sekitar 15 triliun dan izinnya dicabut. Bakri Life gagal bayar sejak 2008 dan sampai hari ini pun belum tuntas. 4 perusahaan berbeda tapi ceritanya sama persis, seperti domino. Perusahaan menjual produk dengan janji untung pasti. Terdengar menarik. Orang beli, padahal janji itu di luar kemampuan mereka. Untuk menutupinya, uang nasabah ditaruh di investasi berisiko. Ketika rugi, laporan keuangannya dipoles supaya kelihatan sehat. Dan pengawas baru bertindak setelah perusahaannya benar-benar tidak sanggup bayar. Dari situ, saya melihat 4 akar masalah. 1. Produknya tidak masuk akal sejak awal. Menjanjikan untung yang pasti berarti seluruh risiko ditanggung perusahaan. 2. Laporan keuangannya tidak jujur. Ini yang paling berbahaya karena pengawasan bertumpu pada laporan itu. Kalau laporannya bohong, pengawasnya jadi buta. 3. Aturannya ketinggalan. Produk baru muncul lebih cepat daripada aturan yang mengaturnya. 4. Kita sebagai nasabah tahu jauh lebih sedikit dibanding yang menjual. Kita percaya kata agen dan hampir tidak pernah membaca polisnya. Lalu, bagaimana kondisi asuransi kita hari ini? Sebenarnya kuat. Modalnya sehat, sekitar 4 kali lipat di atas batas minimum yang diwajibkan. Preminya juga tumbuh. Tapi izinkan saya menyampaikan satu hal. Modal yang kuat belum tentu berarti orang percaya. Dan inilah buktinya. Dari 100 orang Indonesia, hanya sekitar 28 yang punya asuransi. Lebih banyak yang kenal asuransi daripada yang mau membelinya. Yang lebih mengkhawatirkan, negara sekarang sedang menyiapkan jaring pengaman, namanya penjaminan polis. Kalau perusahaan bangkrut, polis nasabah bisa dijamin. Tapi, survei terbaru bulan ini menunjukkan bahwa hanya 1 dari 8 pemegang polis yang tahu program itu ada. Jaring pengamannya sedang dipasang, tapi yang harus diselamatkan tidak tahu. Sekarang bagian yang menurut saya sangat penting. Untuk Jiwasraya, negara turun tangan. Uang APBN hampir 35 triliun rupiah dipakai untuk menyelamatkan polis nasabah. Tidak kembali 100%, manfaatnya dipotong, tapi setidaknya ada penyelamatan. Untuk Wana Arta, tidak ada. Perusahaannya dibubarkan, asetnya dijual, dan nasabah hanya menerima sekitar 180 miliar rupiah dari gagal bayar 15 triliun rupiah. Perbedaannya bukan karena kesalahannya berbeda. Perbedaannya karena Jiwasraya milik negara dan Wana Arta milik swasta. Selama belum ada jaring pengaman yang berlaku sama untuk semuanya, nasib kita sebagai pemegang polis ditentukan oleh siapa pemilik perusahaannya, bukan oleh hak kita. Jadi, apa yang harus dilakukan? Saya mulai dari kita sebagai masyarakat. Pertama, sebelum beli, pastikan perusahaannya berizin OJK dan lihat laporan keuangannya. Itu terbuka, siapa saja boleh baca. Kedua, baca polisnya, jangan cuma brosurnya.
Brosur isinya janji, polis isinya syarat dan pengecualian. Dan ingat, ada masa coba sekitar 2 minggu setelah polis terbit. Kalau isinya beda dari kata agen, batalkan saja. Ketiga, dan ini yang paling penting, curigai janji untung pasti. Asuransi bukan tabungan berbunga. Justru dari produk seperti inilah keempat kasus tadi bermula. Keempat, kalau ada masalah, adukan ke OJK lewat kontak 157. Gratis dan sebagian besar aduan selesai di tahap itu. Kedua, perusahaan asuransi. Berhenti menjual janji di luar kemampuan sendiri. Kalau tidak sanggup, jangan dijanjikan. Buat laporan keuangan yang jujur. Ini bukan formalitas, ini adalah nyawa industrinya. Perkuat modal. Syarat modal minimum sudah dinaikkan, dan perusahaan yang tidak sanggup sebaiknya bergabung saja daripada bertahan dengan modal rapuh. Latih dan awasi agennya, supaya nasabah dijelaskan risikonya, bukan cuma keuntungan saja. Dan bayar klaim dengan cepat dan jelas, karena kepercayaan tumbuh saat klaim dibayar, bukan saat polis dijual. Ketiga, pemerintah lewat OJK. Awasi lebih dini, bangun sistem yang bisa mendeteksi perusahaan bermasalah sebelum kolaps, bukan sesudahnya. Karena mencabut izin usaha itu tanda pengawasan sudah terlambat, bukan tanda pengawasan berhasil. Tuntaskan penjaminan polis. Undang-undangnya sudah ada, targetnya Januari 2028. Inilah yang akan menutup ketimpangan tadi antara nasabah perusahaan negara dan nasabah perusahaan swasta. Tegakkan hukum dengan tujuan mengembalikan uang nasabah, bukan berhenti di memenjarakan pelakunya. Dan perbesar edukasi, karena kalau cuma 1 dari 8 nasabah yang tahu haknya, aturan sebagus apapun tidak akan terasa. Kabar baiknya, jadwalnya sudah ada. Undang-undangnya disahkan tahun ini. Syarat modal mulai berlaku akhir tahun dan penjaminan polis paling lambat awal 2028. Jadi, masalah kita bukan lagi tidak punya aturan. Masalah kita adalah menjalankannya dengan konsisten dan punya nasabah yang cukup paham. Kesimpulan saya sederhana. Perlindungan tidak bisa datang dari satu pihak saja. Dia hanya tumbuh kalau 3 hal terjadi bersamaan. Kita berhenti membeli janji dan mulai membaca polis. Perusahaan berhenti menjual untung dan mulai menjual kepastian. Dan OJK berhenti datang setelah bencana, lalu mulai mencegahnya. Karena pada akhirnya polis itu cuma selembar janji, dan janji hanya sekuat orang yang menjaganya saja. Di meja agen, di ruang direksi, dan di meja pengawas. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.